Halo teman masak, ketemu lagi nih sama aku Ami Zain. Kali ini aku akan masak 3 menu spesial. Ada chicken katsu oatmeal with black pepper sauce, ada juga sate cilok pedas. Pastinya kenyal banget. Tuh lihat, bumbunya juga meresap, pedes banget. Gak ketinggalan juga ada tumis buncis tahu siram daging. Menggoda banget kan? Gak sabar ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Hai teman masak, kembali lagi di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Nah teman masak, kali ini aku akan membacakan request dari Neta. Neta mau aku masak apa sih? Ini dia videonya. Halo Mbak Ami, aku sering banget nonton Mbak Ami di Net TV. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Aku sama suami itu punya kebiasaan kalau sarapan pakai oatmeal terus pakai susu. Aku mau dong tip dari Mbak Ami. Oatmeal itu selain pakai susu, enaknya dimakan pakai apa sih? Atau dibikin makanan apa gitu? Biar nggak bosen gitu Mi. Makasih Mami. Oh, kamu bosan sama hidangan oatmeal yang kamu suka santap sehari-hari waktu sarapan. Oke, kali ini untuk Neta spesial aku akan buatkan chicken katsu oatmeal with black pepper sauce. Jadi pakai saus lada hitam. Nah, bahan-bahannya adalah dada ayam. Ini dia Kaneta yang paling kamu suka, oat. Untuk bahan selanjutnya adalah terigu dan juga telur. Ada kecap asin dan juga saus Inggris. Bawang bombay dan juga bawang putih. Kan namanya black pepper sauce, berarti harus pakai black pepper. Dan ini juga ada kaldu nanti untuk black pepper sauce-nya juga. Sekarang kita akan langsung membuatnya. Nah teman masak, nih kali ini kan aku pakai dada ayam untuk membuat chicken katsunya. Kalau dilihat ketebalan dada ayam kan itu tidak merata. Jadi ini membuat kalau kita memasak dada ayam, ada beberapa bagian yang sudah kering atau overcook, sementara bagian yang lebih tebal bisa jadi malah belum matang. Jadi untuk tips memasak dada ayam adalah kita harus membuat dada ayam ini ketebalannya sama. Caranya, jadi kita akan geprek-geprek nih ya dada ayamnya, akan kita pukul-pukul. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, terus kasih garam. Ya, sedikit garam, dibalik. Jadi yang pertama adalah aku akan masukkan chicken katsu ini ke dalam tepung terigu. Tepung terigunya akan aku kasih seasoning dulu, akan kasih garam, merica atau lada putih ya, karena di masakan ini kan kita menggunakan 2 macam lada nih. Jadi yang pertama adalah kita selimuti dulu, kita balur dulu dengan tepung terigu. Nah setelah dada ayamnya dilumuri dengan tepung terigu, sekarang kita akan masukkan ke dalam telur. Nah sekarang kita balurkan dengan oat. Pijet-pijet dulu ya. Ini akan aku diamkan dulu sekitar 15 menit di kulkas. Nah sekarang teman masak, aku mau membuat black pepper sauce-nya. Yang pertama kita akan tumis bawang bombay dan juga bawang putih. Nah, bawang bombay aku sudah layu dan sekarang waktunya memasukkan bawang putih.
sekarang aku akan mencampur saus Inggris dan juga kecap asin ke dalam kaldu. Dan aku juga akan mencampur tepung terigunya. Setelah itu kita akan masukkan tepung terigunya. Tepung terigu ini gunanya adalah sebagai pengental supaya nanti saus kita, saus black pepper tuh kalau kita makan di restoran-restoran kan dia nggak cair ya, tapi dia kental. Sekarang langsung kita masukkan. Sebetulnya ini tepung terigu dalam saus black pepper ini fungsinya kurang lebih sama seperti maizena sebagai pengental. Jadi setelah tepungnya dimasukkan, kita harus mengecilkan api. Nah sekarang kita akan masukkan lada hitam. Dan nanti juga untuk menambah kick ladanya, aku juga tetap akan menambahkan lada putih, tapi sedikit aja. Dan juga sedikit garam. Walaupun aku seringkali sudah menggunakan kecap asin di hidangan aku, tapi kayaknya tetap walaupun sedikit tuh kayaknya harus dikasih garam. Jadi aku akan tetap kasih garam sedikit aja. Kalau kekentalan bisa kita tambah air sedikit. Ini akan aku sedikit tambah air. Nah sekarang black pepper sauce-nya sudah matang, kita akan sisihkan dulu karena sekarang aku akan menggoreng chicken katsu oatmeal-nya. Nah kalau ngomongin katsu, di Jepang sendiri itu ada beberapa jenis, seperti misalnya menchikatsu itu terbuat dari proteinnya adalah daging cincang. Terus ada juga yang gyukatsu itu terbuat dari daging sapi. Jadi tergantung selera juga nih teman masak, kamu sukanya yang seperti apa? Nah teman masak, ini chicken katsu oatmeal aku warnanya sudah keemasan. Kalau mau lihat nanti dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Nah sekarang chicken katsu oatmeal aku sudah matang. Lihat dong warnanya. Tuh, cantik banget, keemasan. Lihat dong teman masak. Yum. Oke, sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Ini dia nih teman masak, sudah matang request dari Neta. Neta, ternyata oatmeal favorit kamu bisa dikreasikan menjadi berbagai macam makanan. Salah satunya adalah chicken katsu oatmeal with black pepper sauce. Yang ini adalah ala Amizen. Kali ini aku tuh lagi kangen banget sama makanan jajanan sekolah dulu. Kan sekolah pada tutup, biasanya sih aku sambil jemput anakku suka ikutan tuh jajan-jajan. Dan salah satu jajanan favorit aku adalah cilok alias aci dicolok. Dan cilok yang aku bikin sekarang spesial banget. Mau tahu apa? Kita lihat sama-sama, ini dia bahan-bahannya. Tepung tapioka yang dicampur dengan tepung terigu. Nanti akan aku kasih garam dan juga lada
Dan pastinya harus ada air mendidih. Isiannya ada ayam suwir dan juga keju mozzarella. Nah, biasanya kita kan makan cilok dengan bumbu kacang. Sekali ini aku terinspirasi dengan sate ambal dari Kebumen yang makannya dengan saus tempe. Bahan-bahannya adalah tempe, kemudian bumbu halusnya, ada bawang merah dan juga bawang putih, cabai merah dan juga cabai rawit. Setelah itu dihaluskan jadinya seperti ini. Nanti juga dikasih gula merah. Nah, sekarang kita akan langsung membuat ciloknya. Jadi ini adalah air mendidih. Jadi aku akan campur tepung terigunya dengan tapioka. Diaduk. Kemudian dikasih garam. Juga kita kasih lada. Akan kita campur sedikit demi sedikit dengan air mendidih. Jadi sebetulnya ketika kita memasukkan air mendidih ini adalah proses pemasakan tepungnya. Kalau aku pakai metode sama seperti membuat pasta, jadi dibuat seperti sumur di tengahnya, kemudian diaduk, dan sambil diaduk sambil juga mengambil tepung-tepung yang ada di sampingnya. Gitu. Setelah tercampur, adon sampai dengan kalis. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, sekarang aku akan campur dengan daun bawang. Sekarang kita akan membuat ciloknya dengan cara mengisi cilok dengan isian-isiannya. Aku punya dua jenis isian. Yang pertama adalah ayam suwir yang pedas. Dan kalau untuk anak-anak yang nggak mau pedas, aku punya mozzarella. Kita didihkan dulu airnya. Setelah air mendidih, baru kita masukkan ciloknya. Kalau mau isian lain dari cilok juga bisa macam-macam nih teman masak. Bisa diisi telur puyuh. Kalau mau yang gede banget bisa diisi telur ayam. Tapi kayaknya jadi ngeri ya. Gimana caranya makan cilok segede gini gitu. Sekarang airnya sudah mendidih, berarti waktunya kita untuk memasukkan cilok. Tapi ada tapinya nih, biar cilok kita tidak lengket. Ini sama sebetulnya seperti kalau kita merebus bahan-bahan makanan yang terbuat dari tepung lainnya. Misalnya kalau merebus mie juga sama nih, pakai minyak dan juga kasih sedikit garam. Nggak usah khawatir, wah kalau dikasih sedikit garam nanti masakan kita keasinan. Kan garamnya cuma sedikit, airnya segitu banyak dan nggak akan semuanya menempel ke makanan. Kita masukkan. Nah, kita tunggu sampai dengan nanti kalau sudah matang, ciloknya akan dia terapung di atas permukaan air. Dan jangan langsung diangkat begitu terapung, jadi didiamkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ciloknya matang, aku akan membuat bumbu atau saus sate ambalnya. Kita akan langsung masukkan bumbu halusnya. Nah, sekarang kita akan masukkan airnya. Dan akan kita masukkan tempe yang dihaluskan. Tuh. Dari merahnya itu loh, teman masak. Kayaknya pedasnya lumayan nih. Bumbu sate ambal aku udah matang, tapi cilok aku gimana ya? Penasaran mau tahu? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Teman masak, kembali lagi di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Nah, kan bumbu sate aku udah jadi, cilok aku juga sudah matang, jadi mau aku angkat ya. Coba kita
angkat. Tuh lihat cilok aku tuh. Kenyal-kenyal banget kan. Nah, biar cilok ini tidak saling menempel satu sama lain, jadi kita nggak berharap nih cilok jadi terlalu akrab gitu ya. Kita harus memberikan sedikit minyak. Nah teman masak, sekarang kita akan panggang. Namanya juga sate kan harus dipanggang ya, harus dibakar. Tapi kita berikan bumbu dulu nih. Jadi kita masukkan cuma sampai terselimuti aja. Nah setelah itu langsung kita panggang. Kita akan angkat dan sajikan. So yummy. Ini dia sate cilok bumbu tempe pedas yang terinspirasi dari sate ambal dari Kebumen ala Amizen. Nah, kali ini aku mau masak yang ada sayur-sayurnya. Soalnya kalau nggak masak sayur, ntar anakku jadi lupa, jadi nggak makan sayur dia. Jadi harus dipaksa. Tapi aku kombinasikan dengan bahan-bahan kesukaan dia. Seperti ini nih masakan aku adalah tumis buncis tahu daging. Bahan-bahannya adalah buncis yang sudah di blanch, kemudian ada daging sapi cincang, bawang bombay dan juga bawang putih, tahu Jepang yang sudah digoreng sampai ada kulitnya, cabai merah dan juga daun jeruk, saus tiram dan kecap. Ada maizena yang nanti akan dilarutkan dengan air untuk mengentalkan sausnya. Sekarang kita langsung aja mulai masak yuk. Tadi kan aku bilang kalau buncisnya sudah di blanch. Jadi di blanch itu nih teman masak, kita rebus sebentar di air mendidih, kita rebus sebentar, kemudian langsung diangkat dan direndam di air es. Gunanya adalah untuk membuat buncis terlihat warnanya lebih cantik, lebih hijau. Karena ini tadi habis direndam, jadi setelah kita memasukkan buncis, kita harus menyelamatkan diri sendiri. Kita aduk sebentar aja sampai bumbunya rata, udah gitu langsung diangkat. Sudah, langsung diangkat. Nah sekarang kita akan membuat daging dan juga tahu, kita tumis. Nah minyaknya udah panas, sekarang langsung kita masukkan bawang bombay. Dan kita masukkan bawang putih. Bawang putih sama bawang bombay itu ibarat jodoh yang tak terpisahkan. Aku akan masukkan cabai. Sekarang kita akan masukkan daging cincang. Daging cincang ayam juga boleh ya teman masak. Cuma kalau daging cincang ayam, dia itu lebih berair dibandingkan daging cincang sapi. Sekarang kita akan masukkan kecap dan juga saus tiram. Gula.
Kita masukkan air. Ya. Kita akan tunggu sampai airnya matang. Nah, sekarang kita masukkan daun jeruk. Jangan lupa daun jeruknya disobek dulu biar aromanya maksimal keluarnya. Kita aduk sebentar. Nah, sekarang kita masukkan dulu tofunya. Tofu ini karena teksturnya sangat lembut, jadi tidak usah terlalu lama. Jadi kalau sudah mau disajikan, baru kita masukkan. Nah, sekarang sudah jadi nih. Tumisan daging dan juga tofu akan aku siramkan ke buncis. Nah, teman masak, ini dia tumis buncis daging tahu ala Amizen. Kalau sayur bisa seindah ini nih, semoga sih anak-anak kita lebih tertarik lagi untuk mengonsumsi sayur-sayuran. Nah, teman masak, masih mau resep-resep spesial lainnya? Kasih nggak ya? Pastilah aku kasih, tapi nggak hari ini ya. Besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Masak Enak Ramadan hanya di NET setiap jam 1:30 siang. Amizen mau nyium-nyium dulu aroma-aroma sayur-sayur yang enak ini. Kita ketemu lagi besok hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk!